Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam istana perak di sebelah menara Wuki yang menjulang tinggi di lembah Raja yang Saleh, keempat pemimpin itu duduk di singgasana mereka. Mereka semua menyaksikan layar tampilan mengambang, yang menunjukkan semua yang terjadi di menara Wuki. Haha, dia dengan mudah melewati tingkat ketiga, kata kabut hitam. Menurut pendapatku, tekadnya harus berada pada level dewa sejati ruang hampa jika dia melewati level ketiga dengan mudah. Tekadnya berada pada level seperti itu, namun dia hanya ahli hukum. Dia memang luar biasa. Pemimpin wanita berbaju besi perak berkata, lihatlah teknik pedang yang dia tunjukkan saat menggunakan Dewa Cakar Emas. Ini sangat indah setidaknya pada tingkat dasar dewa sejati. Teknik tubuh, teknik pedang, dan kemauan. Dia luar biasa dalam semua aspek. Dia pasti yang terkuat yang pernah kulihat sejak aku menjadi pemimpin. Pemimpin itu menatap layar dengan serius. Kuharap dia bisa mencapai puncak menara Wuki. Jika dia bisa, maka kita akhirnya akan memenuhi harapan yang mulia Raja yang Saleh. Tiga pemimpin lainnya diam. Harapan dari Raja yang Saleh. Semua menatap layar yang menampilkan pemandangan lantai 4 menara Wuki. Lantai 2 untuk hadiah. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan dipilih prajurit Bima Sakti. 15 tentara yang selamat di lantai 4 menara Wuki sudah lama mengharapkan ini. Menurut apa yang dikatakan menara Wuki kepada mereka sebelumnya, hanya ada jebakan maut di 3 lantai pertama, yang berarti hanya 3 tingkat pertama yang akan membahayakan nyawa mereka. Dari lantai 4 ke atas, hanya akan ada hadiah. Mereka akan aman mulai sekarang. Semua prajurit penuh dengan harapan. Hadiah di menara Wuki? Hadiah apa? Waktu dan ruang bergetar. 15 tentara diangkut ke lantai 4, dan mereka semua melihat sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling, dan portal di sekelilingnya memanjang. Di dinding di samping portal ada banyak pohon dan tubuh. Seolah-olah ada makhluk hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya disegel di dinding di samping portal. Sebuah labirin, Luo Feng berpikir, ada portal di sisi kiriku dan satu lagi di kanan. Ke-15 tentara itu melihat sekeliling, ragu-ragu. Tidak ada yang berani melakukan apapun. Sebaliknya, mereka menunggu pemandu menara Wuki. Sebuah cahaya muncul, mengelilingi para prajurit. Prajurit yang beruntung, kalian semua memang yang beruntung karena kalian telah mencapai tingkat keempat menara Wuki, dan mulai sekarang, kalian akan aman. Tidak ada prajurit yang diizinkan untuk saling bertarung. Jika tidak, kalian akan dieksekusi. Baris pertama pengantar segera membebaskan semua prajurit lainnya. Mereka melirik Luo Feng. Mereka tidak setegang atau setakut sebelumnya. Sebaliknya, mereka santai. Ada banyak hadiah di lantai 4 lantai Wuki, kata suara itu. Ada 4 portal di sekitarmu, dan itu mewakili 4 hadiah berbeda. Satu dengan cahaya putih redup adalah portal barang berharga. Begitu kamu masuk, kamu bisa mendapatkan barang berharga seperti senjata jenis mesin dan barang berharga yang digunakan untuk memulihkan tubuh dewamu. Yang dengan cahaya keemasan redup adalah cahayanya adalah portal warisan. Ada beberapa teknik khusus melalui portal itu, dan jika kamu beruntung, kamu mungkin mendapatkan beberapa teknik yang luar biasa. Yang dengan cahaya ungu redup adalah jalan menuju kebenaran. Dewa. Ini akan memandu Anda tentang cara membuat terobosan dan bagaimana menjadi dewa sejati. Itu adalah jalur hukum, yang dengan cahaya hitam redup juga merupakan jalan menuju dewa sejati, tetapi mengikuti jalur kekuatan dewa. Anda akan lebih kuat, tapi ratusan kali lebih sulit. Kamu hanya bisa memilih salah satu dari 4 portal ini. Hadiah yang kamu peroleh dari portal itu akan memutuskan apakah kamu bisa masuk ke lantai 5 atau tidak. Pilih tentara yang beruntung. Kemudian suara kuno itu menghilang. Luo Feng dan yang lainnya melihat sekeliling ke 4 portal yang mewakili hadiah yang berbeda. Seekor ular hitam raksasa binatang aneh dengan tengkorak merangkak ke portal emas. Teknik di menara Wuki pasti luar biasa. Dengan teknik khusus, aku akan bisa menggunakan lebih banyak kekuatan saat melawan makhluk hebat di level yang sama. Aku sudah terlalu lama terpaku pada ahli hukum, kata seorang pendekar suku. Aku harus menjadi dewa sejati. Jalur kekuatan dewa terlalu sulit, jadi aku mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa.
Dia memasuki portal ungu. Para prajurit memilih portal mereka satu demi satu. Beberapa mengira mereka bisa mendapatkan panduan tentang bagaimana menjadi dewa sejati di ketentaraan, jadi mereka memilih teknik atau barang berharga. Beberapa ingin menjadi dewa sejati secepat mungkin, jadi mereka memilih jalan menuju dewa sejati. Meskipun 8 dari 15 tentara memilih jalan menuju dewa sejati, 6 dari mereka memilih jalan hukum. Mereka semua tahu bahwa jalur hukum lebih umum dan lebih mudah sedangkan jalur kekuatan dewa jauh lebih sulit. Mereka bahkan tidak yakin apakah mereka bisa berhasil di jalur hukum, jadi mereka tidak berani mencoba jalur kekuatan dewa. Bagaimanapun, itu hanya panduan. Jalur kekuatan yang saleh, kata Luo Feng. Aku akan melihat panduan khusus seperti apa yang telah disiapkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh dari dunia jin. Luo Feng bahkan tidak ragu. Dia memilih jalan saleh menuju dewa sejati dengan segera. Barang berharga. Dia telah memperoleh cukup. Luo Feng tidak mengira dia bisa mendapatkan barang berharga yang luar biasa setelah hanya 3 level. Teknik. Dia memiliki banyak teknik yang kuat dari Sungai Duandong. Jalur hukum. Dia telah menyerah pada hal itu sejak lama. Satu-satunya pilihan adalah jalur kekuatan yang saleh. Itu ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh, jadi mungkin dia akan terinspirasi. Keempat pemimpin menatap layar. Luo Feng dan prajurit lainnya melangkah ke jalur kekuatan dewa menuju dewa sejati, dan mereka berdua menghela nafas. Semua pemimpin berseru persetujuan mereka. Dipilih dengan baik. Satu-satunya portal berharga di tingkat keempat adalah jalur kekuatan dewa menuju dewa sejati. Ini adalah pencapaian besar Yang Mulia Raja yang saleh. Prajurit Bima Sakti itu membuat pilihan yang luar biasa. Makhluk hebat lainnya di ketentaraan tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka adalah pemimpin lembah raja yang saleh, jadi mereka bertanggung jawab untuk menjaga Menara Wuki. Bakat ideal tiada taraf yang dibutuhkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh perlu menjadi dewa sejati dengan mengikuti jalur kekuatan yang saleh. Lagi pula, ada cara lain untuk membuktikan diri sebagai jenius tak tertandingi dari Raja yang saleh, yaitu mencapai 90.000 kali tingkat gen kehidupan di jalur kekuatan yang saleh, dan menyelesaikan semua 10.081 solusi Rhinoceros Emperor Game sekaligus. Jika seseorang memenuhi kedua kriteria tersebut, mereka akan segera disegel dan akan mendapatkan Dewa Wuki. Berdasarkan dua persyaratan ini, dapat disimpulkan bahwa kejeniusan tak tertandingi yang diminta oleh Raja yang saleh harus mengikuti jalur kekuatan yang saleh. Lagi pula, ketika Menara Wuki sedang dibangun, hanya jalur kekuatan dewa menuju dewa sejati yang dirancang dengan hati-hati oleh Yang Mulia Raja yang saleh untuk membantu penerusnya. Luo Feng berjalan melewati lorong. Di dinding di kedua sisi, banyak tubuh dan benda disegel seolah-olah itu adalah spesimen yang dipajang. Panduan kekuatan dewa, di mana itu? Luo Feng terus mencari dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia menatap dinding di satu sisi. Dia menemukan bahwa benda dan benda yang tampaknya sederhana itu dapat digabungkan menjadi gambar ukiran yang rumit. Ditambah lagi, beberapa spesimen menonjol dari dinding sementara beberapa lainnya cekung. Mereka membentuk gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi menginspirasi Luo Feng. Mungkin tidak jelas bagi makhluk besar lainnya, tapi bagi Luo Feng. Dia telah mempelajari struktur makhluk menggunakan lautan terpencilnya berkali-kali, dan tubuh ketuhanannya telah menembus tingkat gen kehidupan yang sempurna. Ini adalah struktur paling detail dari bentuk kehidupan yang sempurna, kata Lu Feng. Dia segera menghafal strukturnya. Jika seseorang tidak dapat memahami strukturnya, maka tidak peduli berapa kali mereka melihatnya, mereka tidak akan dapat mengingatnya. Namun, Luo Feng telah mencapai tingkat struktur kehidupan, dan studinya sudah lebih unggul dari gambaran stereoskopik itu. Di kiri, Luo Feng melihat ke sisi lain. Ketika semua spesimen itu digabungkan, mereka memang bisa membentuk gambar 3 dimensi dari bentuk kehidupan yang sempurna. Yang di kanan adalah bentuk kehidupan bertipe daging dan darah, dan yang di kiri adalah tipe kehidupan tanaman. Luo Feng mengingat semuanya dan berjalan ke depan. Di kedua dinding saat dia terus maju ada spesimen yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk gambar 3 dimensi, dan semuanya adalah bentuk kehidupan yang sempurna. Namun, meskipun mereka adalah bentuk kehidupan yang sempurna, ada beberapa perbedaan di antara mereka.
Bahkan struktur gen yang sempurna dari makhluk berdaging dan berdarah memiliki ratusan variasi. Luar biasa, sangat detail. Luo Feng kagum. Dia dan terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, dia mencapai ujung portal. Ada pintu di ujungnya dengan gambar 3 dimensi yang tidak lengkap. Hah, Luo Feng tersenyum. Golongan daging dan darah. Luo Feng menunjuk dan menyuntikkan kekuatan ketuhanannya ke dalam. Dia dengan cepat menyelesaikan gambar 3 dimensi, membentuk gambar makhluk yang sempurna. Dia telah mempelajari makhluk sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu adalah bentuk kehidupan tipe energi, mungkin butuh waktu lama baginya. Namun, dia sangat akrab dengan makhluk bertipe daging dan darah, jadi dia langsung menyelesaikannya. Hong, panjang. Pintu kayu segera mengeluarkan cahaya cian, menutupi Luo Feng. Luo Feng menghilang. Dia sudah memasukinya. Ini baru sebentar, dan dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tubuhnya yang saleh pasti sudah melampaui tingkat gen kehidupan yang sempurna, kata pemimpin yang menjulang tinggi itu. Selain itu, dia mengikuti jalur kekuatan dewa. Prajurit Bima Sakti itu sangat ambisius. Dia tidak hanya ingin menjadi dewa sejati. Sebaliknya, dia ingin mencapai tingkat gen kehidupan yang lebih tinggi. Dia meneriakkan kata-katanya. Semua pemimpin lainnya juga sama senangnya. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia dapatkan. Bahkan para pemimpin tidak memenuhi syarat untuk melihat area yang lebih dalam dari jalan saleh menuju dewa sejati. Menara Wuki berisi beberapa rahasia besar. Keempat pemimpin bisa memeriksanya, namun mereka hanya bisa memeriksa sebagian saja. Adapun beberapa area khusus, seperti lantai 8 atau 9, mereka bahkan tidak bisa mengintip. Mereka juga tidak bisa memeriksa area yang lebih dalam dari jalur kekuatan dewa. Itu berisi rahasia besar. Sangat berat untuk menjadi dewa sejati, dan analisis bentuk kehidupan sangat rahasia. Luo Feng memiliki teknik warisan dari alam semesta asli, penciptaan. Mereka tidak dapat dengan jelas memeriksa bentuk kehidupan yang kuat tertentu, dan mereka pasti tidak dapat mendeteksi setetes darah dewa di Si Wuing. Dewa sejati ruang hampa, dan bahkan dewa sejati abadi tidak dapat menganalisis struktur makhluk. Gambar 3 dimensi yang komprehensif sangat berharga di luar kata-kata. Tentu saja, mereka membutuhkan pemahaman sebelum bisa dihafal. Jika seseorang tidak dapat memahami gambar-gambar itu, dia tidak akan dapat mengingat apapun. Gambar-gambar makhluk itu hanyalah bantuan. Namun, tidak ada kekuatan dari peradaban kuno yang mau membaginya, bahkan sungai Duandong. Waktu dan ruang bergetar. Lebih dalam di sepanjang rute kekuatan dewa dari jalur dewa sejati, Luo Feng muncul entah dari mana. Sekilas, Luo Feng merenung, sebuah sungai? Tepat di depan, sebuah lorong ada di sana, seperti biasa. Kedua sisi lorong itu juga sama, dinding dipenuhi spesimen yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lorong lebar namun dalam di depannya adalah sungai. Ini. Luo Feng berdiri di atas sungai saat dia melihat ke bawah kakinya dengan takjub. Kekuatan ketuhanannya telah menjangkau untuk mendeteksi, dan dengan demikian, dia menemukan bahwa sungai ini mengandung kekuatan ketuhanan yang tak berujung dan perkasa yang tidak memiliki tuan. Itu seperti kekuatan dewa tanpa master dalam hukum laut dari alam semesta primal, di mana dia bisa menyerapnya untuk digunakan sendiri dalam jumlah berapapun yang dia suka. Kekuatan dewa ini tanpa tuan, dan jumlah yang sangat besar. Luo Feng sangat terkejut. Tubuh ketuhanannya setinggi 10.000 km, sedangkan lebar dan tinggi lorong sekitar 100 juta kilometer. Panjangnya membentang hingga puluhan miliar kilometer. Lorong yang sangat besar. Dan hampir setengahnya diisi dengan kekuatan dewa yang dipadatkan dan dikumpulkan untuk membentuk sungai. Raja yang saleh itu telah meninggalkan begitu banyak kekuatan dewa yang tidak diklaim di sini. Luo Feng merenung. Bagi mereka yang tinggal di sini untuk memahami, begitu mereka mencapai pemahaman yang menyeluruh, mereka akan mencapai terobosan dalam tubuh ketuhanan mereka. Kemudian, pastinya, mereka perlu mengisi kembali kekuatan ketuhanan mereka. Mungkinkah karena alasan ini? Terlepas dari alasannya, jika dia membiarkan kekuatan dewa sia-sia tanpa menyerapnya, dia akan menjadi bodoh. Dengan gerakan niat, Luo Feng dengan penuh semangat menyedot air kekuatan dewa di bawahnya.
Sebelumnya, ketika dia telah maju dari tingkat pertama ke tingkat ketiga menara Wookiee, Luo Feng memang telah menghabiskan banyak kekuatan dewanya, terutama karena tubuh aslinya yang berada di bumi tiba-tiba mencapai terobosan dalam tingkat gen kehidupan hingga mencapai 16.000 kali. Tubuh binatang bertanduk emasnya harus mengisi kembali kekuatan dewa yang telah hilang dari tubuh aslinya. Dengan demikian, tubuh dewa dari binatang bertanduk emasnya selalu kekurangan kekuatan dewa yang besar. Karena ada begitu banyak kekuatan ketuhanan, sebaiknya aku mengambil semuanya sekaligus dan memungkinkan tubuh ketuhananku untuk mencapai tingkat gen kehidupan tertinggi yang sejauh ini aku pahami. Luo Feng tidak ragu lagi. Matanya menyala. Tubuh dewa, pasang kembali. Hong. Tubuh bumi Luo Feng benar-benar dibongkar dalam sekejap. Itu berubah menjadi kekuatan dewa yang perkasa. Setiap struktur kehidupan dari kekuatan ilahi ini dibangun kembali. Kemudian semuanya bertabrakan dengan cepat untuk memadat dan memberi bentuk pada tubuh aslinya di bumi. Tubuh Saleh Luo Feng menelan dari sungai di sekitarnya seperti orang gila. Itu berusaha untuk mengisi kembali tubuh ketuhanannya secepat mungkin. Pada saat yang sama, binatang bertanduk emas juga menjalani perakitan kembali tubuh ketuhanannya. Tak lama kemudian, itu juga mulai mengisi kembali kekuatan dewanya. Setelah beberapa saat singkat, semuanya terhenti. Sekarang, tubuh dewaku memiliki tingkat gen kehidupan sekitar 28.000 kali. Tapi aku masih jauh dari targetku, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika akan menuju ke Godly King Valley, dia telah berhasil mendapatkan sampel darah, sisik, dan rambut dalam jumlah besar dari lautan jauh yang tak berujung di alam semesta primal. Saat itulah dia berhasil mencapai terobosan dengan memahami struktur kehidupan pada 16.000 kali tingkat gen kehidupan dalam satu gerakan cepat. Pada periode waktu berikutnya, ketika Luo Feng bergegas untuk mendapatkan tempat, terutama saat berada di tingkat ketiga menara Wookiee, menunggu kelompok prajurit lainnya tiba, dia tetap berada di ruang kultivasi di mana waktu dipercepat. Dengan kecepatan 10.000 kali. Bahkan dengan waktu yang berlalu begitu cepat, Luo Feng berhasil mencapai beberapa terobosan berturut-turut dan akhirnya mencapai level 28.000 kali level gen kehidupan. Ini masih dianggap mencapai kemacetan kecil dalam waktu singkat. Pada saat itu, Luo Feng benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menyerap kekuatan dewa sebanyak yang dia bisa sehingga dia bisa membawa keadaan tubuh dewanya ke bentuk terkuatnya dalam satu gerakan cepat. Namun bahkan dengan teknik warisan penciptaan, dan sejumlah besar sampel darah, rambut, dan sisik, tidak pernah sekalipun dia mampu mencapai persyaratan tahap pertama sebanyak 30.000 kali dalam satu gerakan cepat. Sejujurnya, Luo Feng memang sedikit kecewa. Lagi pula, 30.000 kali hanyalah tahap pertama. Diagram kehidupan. Luo Feng melangkah ke sungai kekuatan dewa dan melihat banyak diagram kehidupan 3 dimensi yang rumit di kedua sisi sungai. Jenis darah dan daging, jenis batuan, jenis energi, jenis logam, jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis diagram kehidupan 3 dimensi, dan mereka memiliki tingkat gen kehidupan yang berkisar dari 10.000 kali lebih banyak hingga 30.000 kali lebih banyak. Jumlahnya terlalu banyak. Pemahaman Luo Feng tentang diagram kehidupan pada bentuk kehidupan darah dan daging adalah yang tercepat, sedangkan yang lainnya, dia tampaknya jauh lebih lambat. Pertama-tama, Luo Feng telah menekankan pada mempelajari jenis darah dan daging, sambil menahan orang lain untuk sementara waktu. Tapi tentu saja, sambil fokus mempelajari golongan darah dan daging, dia juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan tentang bentuk kehidupan lainnya. Setiap hari, waktu berlalu. Saat Luo Feng mempelajari diagram kehidupan ini di alam semesta purba yang jauh, lautan jauh yang tak berujung juga mempelajarinya. Dan di ruang warisan dalam ruang kultivasi, tubuh binatang bertanduk emasnya terus melakukan eksperimen. Itu hanya 15 hari. Namun, dengan sangat mudah, Luo Feng mencapai terobosan lain. Level gen hidupnya melonjak hingga 32.000 kali lipat. Ini terutama karena Luo Feng memiliki dasar yang baik untuk memulai. Awalnya, level gen hidupnya sudah mencapai 28.000 kali. Dan dengan sedikit lebih banyak kontak dan pemahaman, tentu saja dia akan mampu mencapai terobosan untuk mencapai tahap 30.000 kali tingkat gen kehidupan. Hong. Luo Feng yang agung dikelilingi oleh sungai yang bergelombang, yang mengalir terus-menerus ke dalam dirinya. Tubuh ketuhanan, tahap 1, tingginya bisa melonjak hingga 10 kali lipat.
Tentu saja, pertama-tama harus ada kekuatan dewa yang cukup. Setelah itu, dia bisa menyerap kekuatan dewa yang luar biasa. Luo Feng melonjak hingga ketinggian 1 juta kilometer. Bahkan tubuh binatang bertanduk emasnya mengalami percepatan pertumbuhan yang sama hingga 1 juta kilometer panjangnya. Haha. Luo Feng tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di ujung lorong sungai ini. Demikian pula, ada pintu kayu, dan di pintu kayu itu, ada potongan diagram kehidupan yang tidak lengkap. Masih berbentuk darah dan daging? Luo Feng merenung pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu ujian yang dilakukan oleh Yang Mulia Raja yang saleh di bawah do kayu itu, berdasarkan prajurit yang masuk? Jadi jika itu adalah prajurit tipe tumbuhan yang masuk, ujian di pintu kayu akan menjadi diagram kehidupan makhluk besar tipe tumbuhan. Tanda tanya petik 2. Luo Feng tidak ragu-ragu dan dengan cepat melengkapi diagram kehidupan ini. Diagram kehidupan ini berada pada tingkat gen kehidupan 30.000 kali, dan Luo Feng dapat menyelesaikannya setelah beberapa saat dengan perenungan yang cermat. Berdengung, pintu kayu melepaskan sinar cian yang menyelimuti Luo Feng, membawanya ke wilayah yang lebih dalam di sepanjang jalur dewa sejati ini. Luo Feng muncul begitu saja. Tepat di depan, sebuah lorong ada di sana, seperti biasa. Kedua sisi lorong juga sama, mereka masih tembok. Bedanya, lorong sungai menjadi lebih lebar dan dalam. Diagram kehidupan 3 dimensi di kedua sisi dinding lebih kompleks dan masif. Fase pertama adalah tingkat gen kehidupan yang sempurna, tahap kedua adalah 10.000 kali hingga 30.000 kali. Tahap ketiga, harus 30.000 hingga 60.000 kali. Tatapan Luo Feng menyapu sekeliling. Dia menemukan segalanya sangat misterius dan parah. Dalam 2 fase lorong sebelumnya, saya dapat melewatinya dengan mudah karena saya sudah memiliki fondasinya. Fase lorong ini, saya rasa tidak akan semudah itu. Luo Feng terbang ke depan dan melihat ke kiri pada diagram kehidupan pertama, yang menggambarkan tipe darah dan daging. Berdasarkan spekulasi Luo Feng, ini harus menjadi diagram kehidupan yang memiliki tingkat gen kehidupan sekitar 35.000 kali. Namun, sekali melihat diagram kehidupan ini, dan Luo Feng terjebak. Ada banyak area yang tidak bisa dia pahami. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka tidak peduli bagaimana dia melihatnya, atau bahkan jika dia menutup matanya, dia tidak akan dapat mengingat apapun. Hanya melalui pemahaman menyeluruh dia bisa mengingat. Luo Feng untuk sementara menahan studi tentang jenis bentuk kehidupan lain dan secara khusus mengamati diagram kehidupan bentuk kehidupan darah dan daging. Untuk diagram pertama, dia berdiri di sungai, tidak bergerak, dan selama lebih dari 3 bulan, dia mengamati. Saat dia menonton, lautan jauh yang tak berujung di alam semesta primal mengeksekusi teknik penciptaan yang diwariskan untuk mengamati sampel darah, sisik, dan rambut dewa sejati itu. Sementara tubuh binatang bertanduk emasnya mengandalkan percepatan 10.000 kali dalam waktu untuk belajar secara konsisten. Dan menganalisis sampel. Apa yang tampak seperti lebih dari 3 bulan, sebenarnya adalah beberapa ribu tahun. Tapi dia akhirnya menyelesaikan pemahaman menyeluruh. Untuk diagram kedua, Luo Feng berdiri dan menonton selama lebih dari sebulan. Untuk diagram ketiga, dia melihat selama lebih dari setengah tahun. Luo Feng murni berfokus pada diagram kehidupan dari bentuk kehidupan darah dan daging. Dari rendah ke tinggi, dia mengamati. Setelah itu, dia akan membandingkannya dengan beberapa struktur kehidupan dewa sejati yang diamati oleh samudra terpencil yang tak berujung, yang memanfaatkan teknik penciptaan yang diwariskan. Kemudian dia akan mempelajarinya lebih detail. Di bawah percepatan 10.000 kali dalam waktu, dia terus-menerus meneliti berbagai perubahan dalam diagram kehidupan dan signifikansi yang diwakili oleh perubahan tersebut. Betapa misteriusnya, seolah-olah dia sedang menciptakan teknik. Dan pemahaman tingkat gen kehidupan Luo Feng juga terus meningkat. Setelah 1 tahun 6 bulan, tingkat gen kehidupan Luo Feng telah meroket hingga 40.000 kali lipat. Setelah sekitar 80 tahun, itu telah mencapai 50.000 kali. Namun, selama sekitar 1000 tahun berikutnya, Luo Feng tetap stagnan pada fase ini, tidak mampu mencapai terobosan. Namun Luo Feng tidak tahan meninggalkan lorong ini. Jalan dewa sejati ini adalah sebidang tanah yang sangat berharga. Bahkan denyut nadi sungai Duandong tidak memiliki rangkaian diagram kehidupan yang begitu mendetail sejak awal. Dan dia harus tinggal di sini untuk memahaminya,
karena saat dia pergi, apapun yang belum dia pahami secara menyeluruh sebelumnya akan segera dilupakan. Tidak mungkin dia bisa mengingat apapun. 1 era. Waktu maksimum yang diberikan untuk menyelesaikan misi untuk menerima gelar adalah 1 era. Ketika era berikutnya tiba, itu akan menjadi waktu untuk periode misi berikutnya. Aku harus mencoba yang terbaik dan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk mendapatkan lebih banyak di era ini, bahkan lebih dari apa yang telah aku dapatkan sekarang. Diagram kehidupan yang begitu berharga, semua ditempatkan di hadapanku, di mana aku dapat melihatnya sesuka hatiku. Aku bahkan memiliki teknik penciptaan yang diwariskan. 2 keuntungan besar bekerja untuk keuntunganku. Jika aku melewatkan kesempatan seperti itu, aku mungkin harus mencurahkan periode hingga 1 juta kali lebih lama di masa depan, atau bahkan lebih lama lagi. Tapi tetap saja, itu mungkin tidak sepadan dengan apa yang akan saya dapatkan sekarang. Luo Feng tidak berani meremehkan dirinya sendiri. Di luar menara Wookiee, seorang prajurit disingkirkan dan dikirim keluar. Di tingkat ketiga istana abu-abu perak di samping menara Wookiee, 4 sosok berdiri di dekat pagar saat mereka melihat ke bawah ke arah prajurit yang sedang dipindahkan. Dari dalam Wookiee, prajurit lain sedang dikirim satu persatu, keluh Komandan Kekar. Mereka telah mencapai batas maksimum masa tinggal mereka di tingkat keempat. Prajurit Bima Sakti itu telah mencapai lebih banyak lagi dan dapat bertahan lebih lama. Betapa bermanfaatnya baginya di jalur kekuatan dewa dari jalur dewa sejati sampai sekarang, tidak ada yang tahu. 3 komandan lainnya juga melihat ke arah menara Wookiee. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi mereka semua sangat menyadari bahwa, karena prajurit Bima Sakti dapat menjelajah lebih jauh di sepanjang jalan dewa yang sebenarnya, itu berarti dia dapat memasuki tingkat kelima dan terus menuju ke puncak. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dia dapatkan selama setengah era ini. Luo Feng sama sekali tidak sadar bahwa dia hanya bisa bertahan di jalur dewa sejati ini paling lama setengah abad. Namun tidak ada gunanya mengetahui hal ini karena dia sudah mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Dan dia memahami seperti orang gila. Itu adalah tahun ke-4200 di jalur dewa sejati ini. Hampir di ujung seluruh lorong, di depan diagram kehidupan yang sangat besar, Luo Feng berdiri tak bergerak. Dia telah berdiri di sana seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Tiba-tiba, dia tersenyum. Alis yang berkerut, yang sebelumnya terjalin sangat erat, akhirnya dilepaskan. Sekarang, dia benar-benar nyaman. Saat dia mendapatkan pemahaman, dia tercerahkan sekaligus. Perasaan pencerahan ini sangat luar biasa. Jadi, ini dia. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Hong. Tubuh ketuhanannya dibongkar seketika. Segera setelah itu, setiap kekuatan dewa mengalami perubahan drastis saat elemen-elemen tersebut saling bertabrakan dan memadat menjadi satu. Pada saat yang sama, sungai di sekitarnya melonjak dalam gelombang yang berjatuhan. Mereka juga menambahkan kondensasi kekuatan ilahi. Tubuh dewa yang menjulang tinggi terus bertambah besar. Sangat cepat, kaki Luo Feng menyentuh permukaan tanah lorong, dan kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tubuh Saleh Luo Feng berdiri setinggi 100 juta kilometer. Level gen hidupnya telah melebihi 60.000 kali. Bahkan dengan tubuh masif 100 juta kilometer, itu sama sekali tidak merepotkan, tidak seperti bentuk kehidupan masif lainnya yang hampir tidak bisa bergerak. Level gen kehidupan Luo Feng saat ini mencapai 60.000 kali. Dia telah mendapatkan tubuh dewa yang begitu besar, namun kecepatan dan ketangkasannya, sebaliknya, menjadi lebih kuat daripada lebih lambat dan lebih rumit. Tubuh aslinya di bumi dan tubuh binatang bertanduk emas keduanya telah mencapai batasnya. Fase selanjutnya, Luo Feng dengan cepat mengecilkan dirinya dan berjalan ke pintu kayu tempat dia menghabiskan beberapa waktu untuk menyelesaikan perbaikan ketidaksempurnaan itu pada diagram kehidupan yang tidak lengkap. Hua. Cahaya cian menyinari dirinya, dan Luo Feng dipindahkan ke ujung yang lain. Ada lorong di depannya dengan tembok di kedua sisinya. Tidak ada jejak air laut yang saleh di dalam lorong, dan tidak ada satupun spesimen yang ditemukan di dinding. Itu hanya kekosongan. Luo Feng melihat dinding di sisinya, namun tidak ada spesimen atau diagram kehidupan. Kosong. Apa maksudnya? Diagram kehidupan di sini bukan dalam bentuk spesimen? Luo Feng berjalan ke depan, bingung.
Dia dengan hati-hati mengamati semua yang ada di portal, mencoba menemukan sesuatu. Dia tidak dapat menemukan apapun. Luo Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, suara halus mencapai telinga. Suara-suara itu tipis dan lemah, namun Luo Feng merasa mereka ada di mana-mana di sekitarnya. Perlahan-lahan, volumenya meningkat, dan ada bintik-bintik cahaya hitam yang menyatu di ruang sekelilingnya. Bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di depan Luo Feng untuk membentuk sosok buram. Itu adalah sosok buram yang memancarkan cahaya hitam. Itu tampak biasa, tapi Luo Feng tidak bisa tidak merasakan keinginan untuk memujanya. Punggung sosok buram itu adalah Luo Feng. Kamu hanya satu langkah lagi untuk menjadi dewa sejati yang pamungkas, kata sosok buram itu perlahan. Ingat, jika kamu ingin mencapai level tertinggi dari dewa sejati, kamu sendirian. Saya harap kamu bisa mencapai puncak menara Wuqi. Sosok buram itu berbalik menghadap Luo Feng, meliriknya, dan menghilang. Luo Feng berdiri di sana, bingung. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas dan tidak bisa mengatakan seperti apa bentuknya. Namun, dia memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah ketika menghadapi sosok buram itu, dan dia ingin bertarung bahkan mati untuknya. Itu mungkin hanya kesadaran virtual, kata Luo Feng, senang. Ini jauh lebih kuat daripada generasi terakhir Sungai Duandong. Generasi terakhir Sungai Duandong telah lama mati. Namun, itu telah meninggalkan kesadaran virtual dalam bentuk tubuh energi untuk memilih pewaris. Baru setelah itu dibubarkan. Kesadaran virtual bukanlah bentuk kehidupan, tetapi masih membawa semua ingatan dari makhluk aslinya. Kenangan itu sendiri juga merupakan bentuk kekuatan. Mereka tahu semua hukum kekacauan dan membawa semua kenangan, jadi mereka memang luar biasa. Luo Feng berspekulasi bahwa itu adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh. Sosok buram dari kesadaran virtual saja telah membuatnya ingin mempertaruhkan nyawanya. Jika Yang Mulia Raja yang saleh ada di sini, Luo Feng mungkin rela bunuh diri demi Raja yang saleh. Itu pasti Yang Mulia Raja yang saleh. Menara Wuqi dibangun oleh Yang Mulia Raja yang saleh. Dan diagram kehidupan yang terkandung dalam jalur dewa sejati ini semuanya tak ternilai harganya. Aku bahkan tidak memilikinya di Sungai Duandong warisan. Bahkan makhluk hebat yang bekerja secara langsung untuk Yang Mulia Raja yang saleh tidak memenuhi syarat untuk membacanya. Sangat mungkin hanya Yang Mulia Raja yang saleh yang dapat meninggalkan kesadaran virtual di sini. Petik 2. Luo Feng segera merasa bahwa tujuan penyegelan ini luar biasa. Ketika dia menerima tugas penyegelan, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah jenis mesin yang berharga, Dewa Wuqi, serta kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Namun, diagram kehidupan di jalan dewa yang sebenarnya sangat menggetarkan Luo Feng sehingga dia bahkan tidak mempertimbangkan implikasinya. Bahkan guru leluhur tidak bisa mendapatkan diagram kehidupan yang berharga seperti itu. Yang Mulia Raja yang saleh dari dunia jin tidak akan memberikannya begitu saja. Selain itu, kesadaran virtual yang muncul membuat Luo Feng menyadari bahwa segala sesuatunya lebih rumit dari yang dia perkirakan. Aku yakin benda raksasa di samudra semesta itu adalah Raja Dewa yang sudah mati, pikir Luo Feng. Yang Mulia Raja yang saleh meninggal? Dia membangun menara Wuqi sebelum dia meninggal, membuat Dewa Wuqi, dan mengatur semua tugas itu. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Tiba-tiba, Hong! Pilar cahaya tiba dan menutupi Luo Feng. Luo Feng menghilang melalui portal. Di lantai 5 menara Wuqi adalah dunia bersalju. Luo Feng muncul. Luo Feng melihat sekeliling ke dunia bersalju yang tak berujung. Ini pasti tingkat kelima menara Wuqi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mendapat banyak keuntungan di lantai 4. Dia sudah mengharapkan apa yang akan dia capai sebelum memasuki dunia jin, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan begitu banyak. Dalam 4.000 tahun terakhir, tubuh ketuhanannya telah mencapai 60.000 kali tingkat gen kehidupan. Dan dia hanya selangkah lagi dari 90.000. Kesadaran virtual yang tampaknya telah ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh mengatakan bahwa aku sendirian jika ingin mencapai batas dewa sejati. Luo Feng ingat, selain dari evolusi tubuh ketuhanannya, dia menyadari bahwa tugas penyegelan memiliki rahasia besar di baliknya. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya.
Bagaimana benda raksasa itu, yang mungkin adalah yang mulia raja yang saleh, mati? Dan mengapa dia mengambang di samudera semesta? Mengapa pikiran asli membimbing kita ke benda raksasa itu? Great Thunderstar Master menggunakan kekuatan yang sama sekali berbeda sebelum dia meninggal. Dari mana itu datang? Di istana perak di luar menara Wookiee, keempat pemimpin yang menjaga lembah raja yang saleh sedang menunggu di singgasana. Mereka tidak bisa melihat Luo Feng, karena dia berada di area yang lebih dalam dari jalur dewa sejati. Hua! Adegan muncul di layar. Lantai 5 menara Wookiee, seru kabut hitam di singgasana di sebelah kiri. Dia memasuki level kelima. Ini baru kurang dari setengah era, dan dia sudah memasuki level kelima? Tidak peduli apa, dia ada di lantai 5 sekarang. Pemimpin wanita lapis baja perak, pemimpin laki-laki yang menjulang tinggi, pemimpin binatang aneh, dan pemimpin kabut hitam semua menatap layar, bersemangat. Bisakah prajurit Bima Sakti itu masuk ke lantai 8? Lantai kelima hingga ketujuh bisa sangat membantu makhluk hebat itu, tapi mereka juga sangat menantang. Banyak prajurit di dunia jin telah mencapai lantai 5, tapi kebanyakan dari mereka tersingkir di lantai 5, 6, atau bahkan lantai 7. Hanya satu yang bisa sampai ke lantai 8. 3 lantai ini memang menantang. Bima Sakti luar biasa. Dia mungkin benar-benar bisa melewati 3 lantai berikutnya. Ada rahasia besar yang tersembunyi di menara Wookiee. Keempat pemimpin tidak bisa melihat lantai 8 atau lantai 9. Hanya satu dari generasi prajurit elit sebelumnya yang berhasil mencapai lantai 8, tetapi dia akhirnya gagal. Lantai 8 adalah bahaya terakhir, dan jika seseorang berhasil di sana, dia akan mencapai lantai 9. Begitu dia mencapai puncak, dia berhasil dan akan disegel. Di lantai 5 menara Wookiee, di dunia bersalju yang luas, Luo Feng melihat sekeliling. Hanya saya, Luo Feng berpikir, bagaimana dengan yang lainnya? 15 tentara telah berada di lantai 4. Hong! Angin dan salju mulai berjatuhan, dan mereka menyelimuti Luo Feng. Dia mendengar suara lama berkata, prajurit Bima Sakti, semua prajurit lainnya telah dimusnahkan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya yang melanjutkan perjalanan. Akan ada makhluk yang kuat di lantai 5, dan jika kamu bisa mengalahkan dia, kamu akan memasuki lantai 6. Jika kamu gagal, kamu akan meninggalkan menara Wookiee. Luo Feng mempertimbangkan, hanya 3 level pertama yang mematikan. Dia aman sekarang. Luo Feng melihat ke kejauhan, menyadari ada makhluk yang berjalan ke arahnya. Dia mengenakan jubah putih dan tampak bergerak lambat, tapi dia terus mendekati Luo Feng. Dia memiliki wajah yang tampan, dan ada tahi lalat merah di antara alisnya. Dia memiliki telinga runcing, dan dia tersenyum pada Luo Feng saat dia berkata, prajurit Bima Sakti, energiku akan berada di levelmu. Kamu mahir dalam teknik pedang, jadi aku akan melawanmu dengan pedang. Pria berjubah putih itu mengulurkan tangannya. Salju di sekelilingnya berkumpul, membentuk bilah es. Pada saat yang sama, dia menjadi agresif. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi pisau. Permusuhan itu sangat membebani Luo Feng. Pedang. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan Blood Shadow Blade muncul. Dia menatap pesaingnya sama agresifnya. Besar. Pria berjubah putih itu menyeringai. Serangan pertama. Hua. Pria berjubah putih itu bergerak seperti hantu. Bayangan pedangnya melintas. Bayangan pedang terus muncul, dan seketika, miliaran dari mereka berkedip di depan Luo Feng seolah-olah dia terjebak di seluruh dunia bayangan pedang. Ilusi bukan apa-apa bagiku, pikiran Luo Feng berteriak, dan semuanya menghilang. Tapi sebilah pedang sudah mencapai Luo Feng. Dang! Bilah es itu menyerang pedang bayangan darah. Pria berjubah putih itu diledakkan kembali. Pria berjubah putih itu terbang ke arah Luo Feng lebih cepat, seolah-olah dia sudah sangat marah. Serangan kedua. Dia seperti bola api yang membakar. Dia menebas rendah, menggunakan kekuatan yang tak tertandingi. Dunia terbagi menjadi 2. Segel. Pedang bayangan darah Luo Feng bergetar, dan seberkas cahaya pedang melesat ke arahnya. Kemudian menjadi lebih tebal. Saat keduanya bersentuhan, cahaya pedang menjadi miniatur dunia, menyelimuti pesaingnya. Dunia miniatur retak saat 2 berkas cahaya bertabrakan.
Pukul 3, pria berjubah putih itu berteriak, dan tubuh ketuhanannya berputar, berubah menjadi angin yang bertiup. Pukul 9. Pukulan 36. Pukul 163. Pria berjubah putih itu seperti orang gila. Dia segera melakukan teknik pedang jenis lain setelah setiap serangan sebelumnya dilawan. Namun, tidak ada teknik pedang yang sama. Luo Feng, yang berusaha sekuat tenaga, berubah dari bersemangat menjadi terpesona saat dia melawan pria berjubah putih itu seperti orang gila. Aku mengerti sekarang. Jadi, inilah mengapa dia mencoba melakukan. Luo Feng sekarang mengerti bahwa tingkat kelima bukanlah sebuah tantangan, tapi sebuah hadiah. Pantas saja suara kuno itu mengatakan bahwa hanya akan ada hadiah dari 4 tingkat. Teknik pedang yang dilakukan oleh pria berjubah putih itu membimbing Luo Feng. Melalui berbagai cara bertarung ini, Luo Feng sedang diindoktrinasi. Teknik pedang pria berjubah putih semuanya termasuk dalam hukum dasar, emas, kayu, air, api, lumpur, angin, guntur, cahaya, waktu, dan ruang. Meskipun hukum kekacauan itu misterius, dan mereka yang lebih tinggi dari dewa sejati mengejar hukum kekacauan tertinggi, dasar dari 10 hukum dasar tetap utuh. Ketika sampai pada menggabungkan hukum dan morphing alam semesta, 10 hukum dasar adalah bahan penyusunnya. Luo Feng, bagaimanapun, hanya memiliki pemahaman singkat tentang yayasan ini. Namun, pria berjubah putih itu telah mendemonstrasikan 16 teknik pedang yang berbeda hanya berdasarkan hukum emas, dan setiap teknik memiliki konsepsi yang berbeda. Selain itu, setiap teknik yang dilakukan pria berjubah putih itu telah mencapai level 6 teratas. Betapa luar biasa pria berjubah putih itu. Bagaimana dia bisa menciptakan begitu banyak teknik pedang yang luar biasa hanya berdasarkan hukum dasar? Pemahaman Luo Feng tentang 10 hukum dasar meroket, dan setiap serangan lebih efisien daripada pemahaman selama lebih dari 10.000 era. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak senang?